Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang penurunan tekanan uap jenuh. Adapun rumus umum dari penurunan tekanan uap jenuh, delta P sama dengan P0 dikali XZT. P sama dengan P0 kali XP. P0 sama dengan delta P ditambah P. Nah, ini satu ya. 1 sama dengan XZT plus XP. Terus XZT sama dengan mol ZT per mol tot. Ingat materi konsentrasi minggu lalu ya. Nanti linknya ada ya di deskripsi. XP sama dengan mol P per mol tot. Mol sama dengan gram per mr. Keterangannya tadi, delta P adalah penurunan tekanan uap jenuh larutan. Kalau misalnya ada, ini penurunannya. Misalnya ada soal penurunan tekanan uap jenuh aja, sama aja ini. Satuannya mmHg. Di sini P, tekanan uap jenuh larutan. Nah, bedanya ya. Kalau delta P ada kata-kata penurunan. Kalau P, tekanan uap jenuh larutan aja. Nah, P0 sama dengan tekanan uap jenuh pelarut. Ya. Kalau P aja nggak ada P0-nya, dia larutan. Bedanya ya. Ulang, delta P ada kata-kata penurunan. Sama-sama uap jenuh larutan. Kalau P aja, tekanan uap jenuh larutan. Terus P0, tekanan uap jenuh pelarut. Ya, bedanya ya. Ini yang pembahasan tentang konsentrasi kemarin. Diingetin lagi, XZT fraksi mol zat larut. XZT. XP fraksi mol pelarut. Mol tot, mol zat larut plus mol pelarut. Kita bahas satu persatu contoh soal. Tekanan uap air pada suhu 19 derajat Celcius adalah 30 mmHg. Kalau ada kata-kata tekanan uap air adalah 30 mmHg, ini P0. Ya, ini enggak terlalu pengaruh. Pada suhu yang sama, tekanan uap larutan urea 20%. 20% dengan mR60. Nah, coba lihat ya, kalimatnya baca yang benar. Pada suhu yang sama, tekanan uap larutan urea 20% dengan mR60 adalah. Ini berkelanjutan nih. Ya jangan dipotong-potong. Bukan tekanan uap larutan urea 20% bukan. Tapi tekanan uap larutan urea dengan mR60 adalah. Nah, sekarang kita tulis, biasakan menulis diketahui. Diketahuinya apa dulu? Tadi apa? P0. P0 sama dengan 30 mmHg. Terus, nah kalau ada kata-kata urea, jadi tekanan uap larutan urea ini manjang nih, tapi 20%-nya adalah urea. Urea 20%. Kalau ada kalimat atau soal 20%, ini sama dengan 20 gram. Nah, di sini mR60 itu mR urea. Kalau ada gram, ada mR, berarti cari mol. Mol ZT. Nah, urea itu sebagai zat larut. 20 per 60, 0,33. Ya, terus. Kalau urea 20%, ya, berarti air atau pelarut, cara nguranginnya gini. 100% dikurang 80%. Sama dengan 100% dikurang 20%, maaf. Kurang 20% sama dengan 80%. Nah, ini sama dengan dianggapnya 80 gram.
Ya. Kenapa sih urea 20% dianggap 20 gram? Ya, jadi dianggapnya dalam larutan urea, larutan itu kan ada urea dan airnya. Dalam larutan urea 20%-nya urea. Berarti airnya 80%. Nah, ingat ml air itu 18. Kenapa 18? Coba ya. H2O. Ya. H2O itu 2ARH ditambah ARO sama dengan 2 dikali 1 ditambah 16 sama dengan 18. Nah, diingat aja deh. ml air 18. Nah, ada 80 gram, ada ml airnya 18. Berarti mol pelarut, air itu pelarut kan? Berarti 80% atau 80 gram per 18. Ya, coba dihitung. Ya, betul. 4,44. Nah, ya. Pertanyaannya apa sih tekanan uap larutan urea? Nah, tekanan uap larutan urea. Yuk, yang ditanyakan adalah P, 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 P aja. Di P sama dengan, kita bisa dibalik atau P0 dikali XP. Ya. P0-nya ada, XP-nya udah ada belum? Belum. Berarti XP sama dengan mol P per mol total. Mol total, mol P berapa tadi? Nah, 4,44 per 0,33 ditambah 4,44 sama dengan 4,44 per 4,77 sama dengan, coba ayo cariin, sama dengan 0, ya itu 0,93. Nah, baru nih masukin. Ya, terus masukin P sama dengan P0 dikali XP. Ini berapa tadi? Nah, nih ya. 30 dikali 0,93. Ya. Coba kalian kalikan. Ya, udah dapat. Jadi 27,9 mm. Oke. Ya. Ini jadi ya, tekanan uap jenuh larutan 27,9 mm. Oke. Kedua, fraksi mol suatu larutan urea dalam air adalah 0,2. Tekanan uap jenuh air murni pada suhu 29 derajat Celcius adalah 17,5 mmHg. Maka, tekanan uap jenuh larutan dan penurunan tekanan uap jenuh pada suhu tersebut adalah, nah, kita lihat ya, fraksi mol suatu larutan. Nah, fraksi mol larutan dalam air, fraksi mol suatu larutan urea dalam air. Ya, kita lihat ya, fraksi mol. Kemudian tekanan uap jenuh air murni. Nah, tekanan uap jenuh air murni 17,5. Berarti, nah ini tadi fraksi mol larutan berarti XZT ya. Nah, ini tekanan uap jenuh air murni. Berarti di sini P0-nya.
Maka tekanan uap jenuh larutan yang ditanyakan nih, tekanan uap jenuh larutan, P-nya sama tekanan uap, penurunan tekanan uap berarti delta P. Yuk, terus yuk diketahui, jangan lupa diketahui apa aja tadi. XZT sama dengan 0,2. Terus tekanan uap jenuh air murni P0 sama dengan nih 17,5. Ya. Nah, ini cuma segini aja. Bisa dibahas, bisa. Ingat ada rumus 1 sama dengan XZT tambah XP. Ya. Berarti XP kan ini XZT-nya ada nih. Min XZT. Di 1 min 0,2 sama dengan 0,8. Ya, terus yang ditanyakan apa tadi? Ini ya. P delta P. Nah, yuk bahas satu-satu yuk. Kalau P sama dengan XP. Kalau P-nya itu adalah XP dikali P0. Sama aja ya. Boleh P0 duluan, boleh XP duluan. Boleh. Ya, terserah. Sini XP-nya berapa? Oh, 0,8 dikali 17,5 sama dengan, nah tinggal kaliin aja, 14 mm Hg. Nah, yang kedua yang ditanya apa tuh? Delta P. Delta P apa? XZT dikali P0. Nah, XZT-nya berapa tadi? Coba kita lihat. Oh iya, 0,2. 0,2 dikali 17,5 sama dengan. Nah, jadi sebenarnya dalam membahas soal atau mengerjakan soal, ya, itu pelan-pelan dipahami kalimatnya. Yang ini jadi tekanan uap jenuh larutan 14 mm Hg. Nah, yang ini jadi penurunan tekanan uap jenuh larutan 3,5 mm Hg. Nah, gampil kan? Pelan-pelan dipahami kalimatnya. Ini juga pelan-pelan dipahami. Ya, di garis bawahi dulu mana yang penting-pentingnya, baru dimasukkan ke dalam diketahui. Ya, sambil kita ingat rumus apa aja sih? Ya, nih rumusnya. Lihat ya. Pelan-pelan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.